Di bulan Januari ini kita masuk di tema yang baru. Kalau tema tahunannya tahun perkenanan Tuhan. Sedangkan di bulan Januari kita akan berbicara tentang tokoh-tokoh Alkitab, kehidupan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, yang diperkenankan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan ya. Saat ini kita akan berbicara tentang kehidupan Abraham, the life of Abraham. Ya, Abraham ini mungkin ada yang namanya Abraham di sini? Oh, belum ada ya. Oke. Nanti yang kalau punya anak kasih nama Abraham ya. Soalnya ada pengantin baru di sini, puji Tuhan. Ya. Welcome Riko sama Lisa ya. Oke. Jadi Abraham ini dikenal bapak orang beriman, apalagi? Tadi Pak Daniel bilang, Pastor Daniel bilang apa? The friend of God. Ya. Banyak yang disematkan nama atau sebutan atau ucapan disebut kepada Abraham. Banyak sekali. Saudara bisa baca itu dari Kejadian pasal 12 sampai dengan 21. Ya, karena saya sudah baca semua. Ternyata banyak sekali cerita tentang Abraham. Kalau saya khotbah mungkin sampai besok baru selesai ya. Jadi saya cuma ambil headline-nya saja, beberapa cerita. Mungkin tidak lengkap, tapi paling tidak ini yang jarang dibicarakan. Atau jarang dikhotbahkan, ada beberapa hal yang tidak dimunculkan. Oke, baik. Ada juga beberapa yang dimunculkan. Pertama kita, next slide. Ya, kita kenal arti nama dulu. Jadi Abraham itu sebelumnya namanya Abram. Ya, Abram. Itu dalam bahasa Ibrani yang saya tulis bunyinya ya, bukan tulisannya, beda ya. Kalau tulisan Ibrani nggak begitu ya. Nah jadi nanti biar Pak Kus yang jelaskan ya nanti. Saya sudah diskusi kemarin tahun baru sama dia, wah Pak gini. Wah iya wes, aku yang gampang aja wes. Oke. Jadi Abram itu dalam bahasa Ibraninya disebut Avram. Artinya Bapak dimuliakan. Lalu dirubah oleh Tuhan namanya menjadi Abraham. Ya. Dalam bahasa Ibraninya disebut atau bunyinya Avraham. Coba 1, 2, 3. Avraham. Jadi V dia ya. Ya. Avraham. Ya, oke. Artinya apa? Bapak sejumlah besar bangsa atau bapak segala bangsa. Ya. Gitu ya. Oke. Udah memang ngerti ya? Puji Tuhan. Sekarang kita lihat the next slide. Pertama kali Abraham dipanggil oleh Tuhan. Nah, ini mulai menarik Saudara ya. Ayo kita baca sama-sama. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 4. Kalau yang matanya kurang bisa lihat, bisa buka di handphone ya. Oke, kita baca sama-sama Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Amin. Nah, ya Bapak Ibu sudah lihat ini ya. Oke, next slide. Nah, kita akan coba kupas ayat-ayat ini. Nah, perhatikan Saudara, ayat yang pertama tadi katakan Abram pergi ke tempat yang nanti akan ditunjukkan. Dia tahu nggak tempatnya? Kayak Pak Slamet. Pak Slamet nanti pergi ya. Kemana Pak? Enggak, pokoknya kan pergi aja. Enggak gampang Saudara. Untuk orang memutuskan sesuatu yang diperintahkan tapi tidak tahu tujuannya. Ya. Nah itu yang nanti kita akan lihat nanti bagaimana Abraham, kenapa kok bisa begitu ya. Nah. Lalu yang selanjutnya, Abram itu harus meninggalkan kampung halamannya. Sanak saudaranya, teman-teman dekatnya. Dia harus tinggalkan. Wah, kayak apa ya? Nggak gampang Saudara. Ya. Mungkin beberapa dari saudara ada yang dari Sumatera, mungkin dari kampung halaman yang lain, harus meninggalkan, mungkin pindah ke Jakarta atau pindah ke satu tempat. Ya.
Nggak mudah saudara ya. Tetapi Abraham tetap pergi. Nah, ini lagi menarik saudara. Abram dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, masyhur dan menjadi berkat. Perhatikan saudara. Lalu Abram tetap pergi walaupun usianya sudah 75 tahun, belum punya anak. Agak susah juga ya. Abraham, saya nggak punya anak. Tapi Tuhan bilang nanti keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Masuk akal nggak? Nggak masuk saudara. Ya kan? Ada yang sudah menikah 7 tahun, 10 tahun belum punya anak. Waktu Tuhan bilang, kamu nanti punya anak tahun depan. Nggak mungkin lah, dokter sudah bilang nggak bisa. Ini begini. Kamu nanti akan sembuh, nggak bisa. Aku begini. Saudara, kita akan belajar nanti dari Abraham ya. Jadi umur 75 tahun disuruh berjalan dari Haran ke tanah Kanaan. Sini ada yang umurnya 75? Pak Bowo berapa Pak? 66. Pak Andi berapa? 57 ya Pak? 59. Maaf ya saya kok di diskon umurnya. Oke, saya masih muda Pak. Ya. Oke, jadi saudara bayangkan ada orang yang suruh dipanggil Tuhan, melayani Tuhan. Oh saya ini sudah tua, udah tinggal tunggu-tunggu aja waktunya SWS bablas yang ini. Saudara, Tuhan bisa memakai saudara berapapun usia saudara yang diukur oleh manusia itu nggak mungkin, itu menjadi mungkin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Tidak lihat limit, Tuhan juga pakai anak muda. Ada Daud katanya kemerah-merahan, imut-imut, dipakai Tuhan. Daniel, Mesak, Abednego. Tetapi Tuhan tunjukkan di sini juga yang 75 tahun juga bisa dipakai Tuhan. Sama, rohnya sama, amin. Ya. Jadi jangan anggap rambut putih ini sudah dekat-dekat gitu ya, bukan saudara ya, belum tentu. Kalau Tuhan mau pakai, kita panjang umur, amin. Nah gitu. Yang muda-muda jangan menganggap masih panjang umurnya, belum tentu juga. Loh ya kan, who body knows. Ya, artinya apa maksudnya saudara? Kita mau bicara di sini, kita harus percaya ketika Tuhan memilih saudara dengan saya dan yang nonton live streaming ini ada rencana Tuhan yang besar. Tidak perlu takut saudara. Ya, puji Tuhan. Next slide. Nah, sekarang kita akan bahas. Next slide. Abraham menerima panggilan serta janji Tuhan di usia 75 tahun bahwa dia akan memiliki keturunan dan di usia 100 tahun baru janji itu digenapi. Berarti ada masa tunggu berapa tahun? 25 tahun. Sebentar atau lama itu? Oh lama ya 25 tahun. Hampir separuh atau sepertiga umur kita ya. Abraham adalah manusia biasa seperti kita yang bisa juga berbuat kesalahan. Betul? Ya sama. Nanti kita akan lihat ada beberapa peristiwa yang dimana Abraham melakukan kesalahan. Bahkan ada yang beberapa dari kita sudah tahu juga. Tetapi bagaimana Tuhan berkenan kepada Abraham. Dan Tuhan tetap berkenan kepada Abraham. Mau belajar semua amin? Oke kita akan buka ya. Oke next slide. Nah ini dia. Yang pertama kenapa Tuhan berkenan kepada Abraham? Karena iman dan taat Abraham kepada Tuhan. Kita baca Ibrani 11 ayat 8. 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Wow. Dulu Pak Slamet pertama kali mau pergi ke mana? Yang Sulawesi Tengah itu tahu nggak tempatnya Pak? Enggak sebelumnya pertama pergi. Nggak tahu kan? Cuma dengar-dengar cerita kayaknya jalan sekian jam. Ya jalan kaki berapa jam Pak? 7 jam? 14 jam jalan kaki. Waduh. Kita baru jalan sini ke supermarket situ aja, tolong dong gendongin gitu kan. Ini 14 jam jalan, mungkin sudah miring-miring gini jalannya, haleluya. Tapi karena roh Tuhan ada sama kita, kita tuh tetap semangat, amin. Nah begitu ya. Jadi karena iman Abraham taat, inilah yang membuat Abraham waktu firman Tuhan datang kepada dia, dia langsung bilang siap. Sekarang saya mau tanya yang belum dapat jodoh. Tahun depan, kok tahun depan sudah tahun depan ini ya. Masih lama. Tahun 2020 Anda dapat jodoh, amin?
Oh, cuma satu yang jawab. Karena Abraham ini waktu firman Tuhan datang, satu nubuatan, satu pesan Tuhan datang, dia tangkap. Kenapa? Dia tahu yang memberi perintah ini bukan orang sembarangan. Dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau Anda yang kesulitan mempunyai anak, Anda buka di dalam Yesaya 66 ayat 9. Situ firman Tuhan berkata, dosa, boleh ditampilkan, boleh juga tidak. Tampilkan deh, mungkin yang live streaming ingin lihat. Ya. Minta tolong Mas Bud. Yesaya 66 ayat 9. Ya. Ini firman Tuhan ya, ini salah satu contoh saja. Waktu firman Tuhan itu datang. Yesaya 66 ayat 9. Nah, lama juga loadingnya. Oke. Jadi Abraham itu taat. Oke, 2, 3. Masakan akunya besar ya Tuhan, membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan. Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan terus dan menutup rahimnya pula. Amin. Amin. Saudara tahu Sarah istri daripada Abraham itu melahirkan pada usia berapa? 90 tahun. Itu kalau zaman sekarang itu masuk the Guinness Book of Record. Nenek-nenek melahirkan. Betul ya? Oke, nanti kita akan lihat saudara ya. Tapi Abraham ini begitu taat sama Tuhan. Loh saya ini gak punya anak, kamu akan diberkati. Umur sudah 75, mungkin mau kerja aja udah susah gitu loh. Tapi dia bilang siap Tuhan. Jadi imannya itu luar biasa. Itu yang kita harus ambil dari Abraham. Siapapun kita hari ini, kita percaya bahwa janji firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah perintahkan melalui firman-Nya, kita percaya. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kan buat yes, saya percaya Tuhan. Sudah terjadi? Belum. Oke. Oke, sekarang kita lihat next slide. Jadi iman itu ada ujiannya. Iman itu ada tantangannya. Ketaatan itu ada masalah yang datang. Ya. Tapi kita akan naik the next level. Amin. Kita akan naik the next level. The next level. Tingkat yang berikutnya. Ya, saya kasih headlightnya saja karena kalau saya buka semua ayatnya nggak cukup waktunya saudara ya. Oke, perhatikan ya di Kejadian 11 ayat 30. Baca sama-sama, 2, 3. Sarai itu, atau Sarah ya, mandul, tidak mempunyai anak. 2. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Ya, maaf ya, di sini ada yang namanya Sarah ya, maaf ya. Nah, jadi saudara, terus berikutnya lagi, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, jadi Ishak ini sudah lahir, yang engkau kasihi, ya ini Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya itu ayatnya ada semua. Nah, jadi ada problem nih, istrinya mandul dan sudah mati haid. Kemudian dia harus mempersembahkan anaknya satu-satunya. Gampang atau mudah? Masuk akal atau tidak? Sekarang saya mau tanya dengan kita. Persoalan apa yang menurut saudara nggak mungkin? Yang nonton live streaming juga. Apa yang menurut saudara tuh nggak mungkin? Ya sudahlah pasrah aja, terima saja. Memang nasib saya begini, ya nasib ya nasib. Ada lagunya saudara ya. Saya mau beritahu sama saudara. Waktu kita percaya Yesus, nasib kita berubah. Amin. Nasib kita berubah. Kutuk menjadi berkat. Amin. Itu yang beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita ikut Yesus berarti kita berubah. Berubah dalam pengetahuan kita. Berubah dalam keyakinan dan cara berpikir kita. Itulah anak-anak Tuhan. Ya. Ini kalau kita lihat Abraham, tidak gampang untuk dia mau mengatakan, yes Tuhan aku ikut. Tapi karena dia punya iman dan taat. Perhatikan saudara, iman dan taat itu berbicara tentang saudara percaya dan ada submission. Apa dibilang submission itu? Penundukan diri ya. Jadi ada penundukan diri kepada otoritas. Ya. Abraham percaya bahwa kalau Tuhan yang berbicara, so pasti betul. Amin. Nah, coba colek kiri kanan, kalau Tuhan bicara, so betul itu. Nah, pakai bahasa Jawa nggak apa-apa boleh. Ya. So betul itu. Kalau saudara bilang, saudara
Tahun 2020 Anda melayani Tuhan. So betul itu, tidak salah sudah. Nanti saya belum siap, saya mesti ini dulu, aku begini, engkau begitu, akhirnya sama saja kan gitu. Kayak lagu aja hidupnya ya. Buah semangka berdaun sirih, pusing kepala ya. Yesus Kristus Tuhan sudah mati dan bangkit buat kita. Ya. Seperti Abraham, waktu firman Tuhan datang, tidak ada tawar-menawar, langsung siap Tuhan, amin. Coba colek kanan, siap melayani Tuhan. Ya, ceplok sebelahnya, melayani Tuhan. Ya, gemes gitu loh, karena saudara, waktu saya berapa kali melayani orang di ICU, di rumah sakit ya. Kalau saya tanya, kalau Bapak Ibu sembuh mau ngapain? Saya mau melayani Tuhan Pak. Saya kalau Tuhan sembuhkan saya melayani Tuhan. Saya begini. Wow bagus. Karena biasanya orang kalau sudah di ICU itu panggil pendeta ICU. Ya. Ya. Udah pasrah, dia terima saja ya, mau diapain sudah. Kadang kita manusia seperti itu. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, bukan pada saat kita sakit, susah kita cari Tuhan, it's okay lah. Tapi waktu kita sehat, kita beri yang terbaik buat Tuhan. Waktu kita bisa, why not? Kita harus beri yang terbaik. Amin. Jadi saudara, seperti Abraham, dia sudah tahu dia tua. Sudah umur 75, dia tahu istrinya punya, tapi dia percaya, udah saya percayalah. Tuhan pasti bisa lakukan yang saya tidak bisa lakukan. Oke, kita lihat the next slide. Nah, di sini dia jawabannya. Kejadian 22 ayat 7 dan 8. Perhatikan saudara. Ini menarik saudara ya. Ayat 7 kita baca, 2, 3. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham. Ini waktu Ishak dengan Abraham lagi jalan mau mempersembahkan apa saudara? Ishak sebagai korban ya. Oke, saya nggak perlu jelaskan latar belakang bla bla kepanjangan nanti. Ya, waktunya nggak cukup, sambil clue-nya saja. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku, bertanyalah Ishak kepada bapaknya. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba itu untuk dibakar? Ya. Kalau saudara baca di ayat yang sebelumnya, sorry ya, Mas Bud, coba di ayat yang sorry, kembali yang tadi. Oke, nah lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak anakku, ya anakku berkatalah di sini sudah ada api dan kayu, tapi mana dombanya? Coba saudara lihat di ayat 8. Apa kata Abraham? Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Padahal perintah Tuhan yang dipersembahkan adalah Ishak. Tapi Abraham tidak ngomong ke Ishak, nak kamu nak yang akan dipersembahkan. Tidak. Tapi sudah dengan iman Abraham percaya Tuhan akan menyediakan domba. Ini yang banyak orang tidak melihat ayat ini. Ya, saya mau tahu sama saudara. Berkat itu sudah ada sama kita. Amin. Sudah ada di depan kita. Cuman is not ketok. Tidak kelihatan. Karena tertutup oleh kedagingan kita, tertutup oleh keegoisan kita, tertutup oleh pride. Pride itu kesombongan, keangkuhan hidup kita, ketutup. Pada blessing itu ada di depan kita. Masih gengsi, tidak mengampuni, ya. Keras kepala, ya memang kepala keras saudara ya. Keras ya, jadi waduh. Ya, jadi kita itu tertutup berkat, pada Tuhan sudah sediakan. Abraham ini punya iman luar biasa. Dia tahu saya pergi mempersembahkan anak, kira-kira waktu Abraham jalan dengan Ishak, kira-kira pikiran dia seperti apa ya? Waduh, ini saya nanti mau potong anak saya. Ya, nggak gampang loh saudara. Ya, kadang-kadang kita dalam hidup ini berjalan bersama dengan Tuhan. Kadang kita menghadapi tantangan dan cobaan. Waduh, saya mau melayani Tuhan, usaha lagi susah ini bagaimana ya. Ini lagi susah nih Tuhan. Tapi Abraham punya iman. Mungkin saya susah sekarang, saya percaya
Tuhan pasti menyediakan pengganti untuk korban daripada anak saya. Walaupun dia percaya Tuhan, walaupun dia percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, hari ini saudara, kita harus bangkitkan iman kita. Ya, harus membangun iman kita. Oleh sebab itu dikenal dengan Abraham mengatakan Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Coba colek kiri kanan katakan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Menyediakan apa saudara? Apa saja yang saudara butuhkan. Ya, amin. Oke, kita lihat di perjanjian baru. Next slide. Kita baca bersama. Ini dia. 2, 3. Tetapi ada tertulis. Kayaknya belum pada makan semua nih baca ayat ini. Aduh, ayo dong yang keras. Aduh. Habis tahun baru, Natal itu makan yang berat-berat itu harus kuat ya. Oke. 2, 3. Tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, Abraham selama 25 tahun menantikan kelahiran anak yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Gak gampang saudara. Ada kesalahan yang dia buat yang sampai hari ini jadi masalah buat kita. Ya, ada masalah yang dibikin terjadi. Tetapi dia tetap percaya. Ya. Apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita pasti terjadi. Kalau hari ini kita mungkin ada membuat kesalahan, membuat kekeliruan. Bertobat saudara. Tuhan pasti menolong saudara. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupmu. Ya, pasti Tuhan tolong. Ya. Tidak ada yang terlambat bersama dengan Tuhan. Ya. Semua disediakan. Bayangin yang tidak pernah dilihat mata. Kami sekeluarga hampir 40 tahun tinggal di Kalimantan. Ada di Jakarta. Bisa bertemu Pastor Daniel, bisa bertemu Pastor Debbie, Pak Endrata, Ibu Anita. Bertemu Bapak Ibu di sini yang dulu tidak pernah saya perencanakan. Begitu juga Bapak Ibu dengan saya. Itu jadi Tuhan itu akan membawa kita, perhatikan saudara ya. Seperti Abraham, percaya saja. Amin. Percaya saja. Tuhan pasti memberi yang terbaik buat saudara. Di ayat yang lain berkata, semua yang baik, semua yang indah datangnya dari atas. Ya, cari sendiri ayatnya ya. Search di Google. Ya. Semua itu datang dari atas. Semua kebaikan itu datang dari Tuhan. Tetapi respon kita itu menentukan langkah kita ke depan. Iman kita dan ketaatan. Ya. Saudara punya iman tapi saudara harus taat pada firman Tuhan. Mungkin agak berat, mungkin tidak bisa langsung terjadi. Mungkin tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Tetapi saudara sudah ada pada jalan yang benar. Amin. Ya. Ada firman Tuhan yang berkata, jalan menuju kebinasan itu lebar saudara ya. Betul ya? Lebar, luas, silakan masuk. Tapi ujungnya kematian, ujungnya penderitaan. Tetapi jalan menuju surga kadang sempit-sempit, gak apa-apa saudara ya. Kita sudah lihai di jalan sempit ya Pak. Iya sempit, sedang gak ada jalan aja kita buka jalan saudara ya. Karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. God make a way di saat tidak ada jalan. Wow, dahsyat gak? Itu kita thinking out the box. Kalau bersama Tuhan itu kita berpikir di luar kotak-kotak yang sudah dibatas-batasi oleh kemampuan kita. Puji Tuhan. Oke. Sekarang salam kiri kanan katakan miliki iman dan taat. Ya, ingat satu ya itu. Iman dan taat. Ya. Puji Tuhan. Iman terjadi karena dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saudara bisa baca di Ibrani 11 ya. Di ayat pertama dan seterusnya. Ayat yang ke-6. Oke, lalu apa yang membuat yang pertama, Tuhan berkenan kepada Abraham karena Abraham itu memiliki iman dan taat. Yang kedua, next slide. Apa yang membuat Tuhan berkenan kepada Abraham? Yang kedua, Abraham ini senang sekali membangun mezbah. Ya. Ini juga jarang saudara ya, waktu saya baca tuh di mana Abraham berada, dia membangun mezbah. Perhatikan saudara ya. Abraham itu orang biasa, dia punya papa namanya Terah. Ya, sudah baca di Kejadian 11.
Terah sesudah pembuangan dari Babel ya. Nah Terah dia punya kakak, kalau nggak salah 2 deh, dia ada bertiga ya. Oke. Nah lalu saudara, waktu bapaknya dan anak-anaknya ini bersama menantunya Sarah ini pindah dari Urs Kasdim pindah ke Haran, tanah Haran. Baru dari tanah Haran dia berangkat lagi terus ke beberapa tempat ya. Ini tempatnya beberapa tempat ya. Melewati sebelum sampai ke Kanaan, bahkan dia pernah ke Mesir. Jadi hidupnya berpindah-pindah. Oke. Membangun mezbah ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Amin. Maka dikatakan tadi Abraham adalah the God friend. Kawannya Tuhan. Kita dekat sama Tuhan, kita menjadi sahabatnya Tuhan. Kita menjadi teman dekat Tuhan. Karena setiap hari kita berjumpa dengan Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan setiap hari. Ini beberapa ayat. Dekat Sikem, pohon terbantin di Mor. Kejadian 12 ayat 6-7. Dia bangun mezbah di situ. Di daerah antara Betel dan Ai. Kejadian 12 dan 8, 13 ayat 3 dan 4. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Ya. Baru di daerah yang lain dekat pohon terbantin Mamre, dekat Hebron. Jadi dari kota-kota besar tadi, itu diantaranya Abraham selalu membuka mezbah, memuji dan menyembah Tuhan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, waktu membangun mezbah, itu ada korban yang harus diberikan, betul ya? Ya, ada korban harus diberikan, apakah biasanya di zaman itu adalah domba, ya. Domba. Nah itu menjadi di perjanjian baru menjadi Yesus itu adalah anak domba yang dikorbankan ya. Puji Tuhan ya. Oke. Nah ada korban. Ada yang diberikan pada waktu membangun mezbah. Nah next slide. Nah waktu membangun mezbah Kejadian 14 ayat 20 Abraham itu bertemu dengan Melkisedek namanya. Salah satu imam besar saat itu. Imam besar itu anggaplah gembala gereja lah. Pemimpin gereja. Atau yang mengembalakan satu gereja. Nah, waktu itu Abraham habis perang dengan beberapa raja, ya. Kemudian dia ketemu dengan Melkisedek. Nah, dia memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek yang mengepalai rumah ibadah. Kejadian 14 ayat 20. Dan terpujilah Allah, 2-3. Dan terpujilah Allah yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi ada korban yang diberikan. Makanya dalam ibadah itu ada persembahan, ada kolekte, ada persepuluhan, sembahan khusus dan seterusnya ya. Saya tidak menggali terlalu jauh tentang persembahan ini, tetapi mau melihat bahwa Abraham, makanya dia diberkati Tuhan luar biasa. Karena apa yang diberikan oleh Tuhan, dia kembalikan untuk ke rumah Tuhan ya. Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Next slide. Lalu apa lagi? Di dalam membangun mezbah, Yohanes 4 ayat 23-24. Kita baca sama-sama. 2-3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin saudara? Oleh sebab itu waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, khususnya di dalam ibadah-ibadah, apakah ibadah minggu atau persekutuan-persekutuan yang kita hadir, kita harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Amin. Ya. Nanti jangan WL, ayo angkat suara, angkat tangan. Kita tidak respect sama Tuhan. Ingat saudara, waktu kita memuji dan menyembah itu kepada Tuhan. Bukan buat WL, bukan buat pemain musik, bukan untuk gembalanya, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk manusia. Tapi waktu kita memuji menyembah Tuhan, itu adalah fokus kepada Tuhan. Kita ini hanya media saja. Kita hanya mengantar dan membawa. Ya, perhatikan saudara. Oleh dan sebab itu juga pemuji dan penyembah Tuhan juga harus yang benar, yang baik. Betul ya katanya tadi ya. Supaya bisa membawa yang lain ikut gitu loh. Amin. Puji Tuhan ya. Memuji dan menyembah Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, oleh dan sebab itu Raja Daud itu adalah Alkitabnya yang paling panjang ya. Kitab apa namanya? Berapa pasal? Hah? 150. Yang lain berapa?
Ada yang nawar? Tuh siapa tahu kan nawar ya kan. Nah, saya mau tanya nyetaknya di mana gitu loh. 150. Pujian dan penyembahan. Tuhan tuh senang dipuji. Dosa tuh. Sekarang istri memuji suaminya. Senang gak suaminya? Wah senang. Suami-suami amin. Amin. Baru istrinya ngelirik. Enak aja lo. Suami-suami memuji istrinya. Senang gak istrinya? Langsung dimasakin yang enak ya. Wah B1, B2, B2, B2 semua sikat semua ya. Dimasakin saudara ya. Bagejo. Ya, ya. Apa pinjam hari ya Pak? Oh, aduh haleluya. Banyak aja istilahnya itu ya untuk menutupi kekurangan. Pinjam hari bisa aja orang-orang ini. Aduh. Saya waktu ke Manado menghadiri pernikahan keponakan. Pagi pergi ke gereja. Ke catatan sipil, baru ke gereja pemberkatan sudah jam 3 sore selesai. Baru panggil, Pak Pendeta jam 3 sore nih, ayo kita smokol. Smokol itu kan sarapan. Ayo sarapan yuk Pak Pendeta. Loh ini Pak sudah jam 3 kok sarapan? Sarapan sore katanya. Lah makan siangnya kapan? Makan malamnya kapan? Haleluya bisa sampai pagi kita makan terus ini ya. Biar engkau tidak akan turun, akan naik berat badannya maksudnya. Aduh bahaya sekali ya. Haleluya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, jadi kita harus menjadi pemuji dan penyembah Tuhan yang benar. Membangun mesbah, apa itu mesbah keluarga itu penting sekali saudara ya. Mesbah keluarga bergandengan tangan suami istri, anak-anak, menantu, cucu kalau dia satu rumah ya. Doa bareng. Jangan doa satu ke sana, satu ke kiri, yang satu dapat penglihatan lain, hanya berantem. Ya. Tidak tahu apa yang dilihat ya. Nah, jadi harus ada kesatuan hati. Di mana firman Tuhan berkata, di mana ada kesatuan di situ ada berkat. Aduh kok nggak ada yang loading ya. Di mana ada kesatuan di situ ada berkat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Badai topan boleh datang. Tetapi waktu kita berpegang bersama-sama, kita sanggup melewati badai. Amin. Wow, itu anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya, harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, jangan setengah-setengah. Kalau melayani yang sungguh-sungguh. Ya, dengan baik, memberi yang terbaik sama Tuhan. Puji Tuhan. Oke, yang ketiga. Nah, yang terakhir. Senang ya dengan terakhir ya. Oke. Cuman yang ketiga agak panjang nih sabnya ya. Yang ketiga, peduli orang lain. Nah, Abraham ini orang yang sangat peduli terhadap orang lain. Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama. Firman iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan saya nggak mau baca sendirian. Bapak Ibu semua yang ada di sini maupun live streaming ikut baca supaya imannya bangkit. Amin. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Maka berkatalah Abram kepada Lot. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Amin. Nah, saya cerita sedikit tentang Abraham dan Lot. Jadi waktu Abraham dan Lot ini adalah keponakan dari Abraham. Jadi dia anaknya Haran, kakaknya Abraham. Dia meninggal Haran waktu mereka di tanah Haran meninggal. Jadi Haran itu nama kakaknya saudaranya Abraham dan juga nama tempat. Ya. Ikut Lot. Nah, waktu mereka bersama-sama ke satu tempat, lalu waktu dombanya masih sedikit. Jadi Lot punya gembala domba sendiri, Abraham punya sendiri, gitu loh ceritanya ya. Nah, waktu sedikit enggak ribut. Tapi begitu sudah berkembang ternaknya karena diberkati Tuhan kan. Ya, memberi persepuluhan, membayar, dan sekali memuji, menyembah Tuhan, membuka mesbah. Diberkati banyak, nah waktu sudah banyak berantem. Kita juga kadang-kadang gitu ya. Waktu uangnya sedikit, wah rukun, wah. Begitu sudah banyak doi, udah satu ke sana, satu ke sini, so lain lagi kan. Nah, hanya berantem dia. Gembalanya Lot sama gembalanya dombanya Abraham bertengkar.
Waduh, ribut. Lalu Abraham bilang, sini Lot, jangan berantem lah kita ini. Kita ini kan kerabat. Kerabat itu bahasa lainnya apa ya? Bersaudara ya, kerabat Pak ya. Lebih dari sahabat berarti Pak ya. Ya, kerabat, bersaudara. Jangan berantem. Akhirnya Abraham itu orang yang peduli. Orang yang tidak mau ribut. Amin saudara. Dan tidak mau menimbulkan keributan. Dan dia selalu mendahului orang lain. Abraham bilang apa sama Lot? Sudahlah gini. Biasanya kita, kalau disuruh memilih itu biasa kita dulu pilih ya. Oke, saya di sini ya, nah sisanya kamu nanti gitu. Kan begitu ya, biasanya ya begitu. Nah, Abraham ini beda saudara. Lot, silakan kamu pilih dulu yang mana, nanti saya sisanya. Wah, hebat. Hebat ya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Lot memilih tempat yang sangat bagus. Dekat Sodom ya daerahnya ya. Wah hijau, dilihat manusia hijau. Itu kembali lagi kepada iman Abraham. Dia tahu waktu dia mendahulukan orang lain. Tuhan itu peduli kepada orang yang mendahulukan orang lain. Mungkin secara manusia loh Abraham ini kok. Dia kan pamannya secara usia lebih tua dong. Ya kan secara ukuran dia lebih istilahnya apa itu Pak? Pangkatnya, ya tulangnya lah ya gitu ya, tulangnya ya, nah, tulang. Pamannya, omnya. Harusnya omnya lebih tua. Ini om di sini ya, kamu sana. Ini enggak, silakan nak, kamu duluan nak, pilih nak ya. Nanti om belakangan saja. Wah hebat. Monggo. Dan dia pilih yang tempat yang terbaik. Dipilih oleh Lot. Abraham dapat tempat yang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita baca terus, ya ini maaf ya karena terbatasan waktu. Mungkin suatu saat kita akan bikin seminar tentang Abraham ini hebat cerita-ceritanya ya. Dan apa yang terjadi? Yang tandus, yang kering. Kalau Tuhan beserta dengan kita, itu diubah oleh Tuhan. Padang gurun menjadi kolam-kolam air saudara. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mungkin hari ini ada teman saudara, keluarga saudara bilang, ya sudahlah model kayak kamu gini gak ada masa depan. Model kayak Anda ini sudah expired istilahnya lah. Tapi Tuhan bilang, yang dianggap bodoh oleh manusia dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang besar. Amin saudara. Saya mau beritahu buat saudara. Kita semua ini berharga di mata Tuhan. Kadang manusia itu membedakan status sosial, status dan segala macam. Tapi kita balik bagaimana Abraham ini dengan rendah hati. Ya saudara. Dia berkata bahwa silakan Lot pilih duluan. Saya nanti sisanya. Wow. Sama itu kalau mau makan juga begitu. Silakan ambil duluan. Ya. Amin saudara. Amin ya. Jadi kita mendahulukan orang lain. Puji Tuhan. Jadi ada waktu di Kalimantan beberapa tahun yang lalu. Waktu itu di daerah, boleh saya katakan daerah apa itu ya. Kira-kira 60 km dari kota Balikpapan yang sekarang akan jadi ibu kota ya. Tadi kami dari Balikpapan pindah ke ibu kota tapi ternyata ke daerah lagi gitu kan jadinya di tahun depan. Nah, kami masih ibadahnya pinjam tempat. Ya. Bahkan ada beberapa tempat yang tadinya orang itu sudah memberi tanah tetapi ada yang bilang oh nggak bisa dibangun rumah ibadah di tempat ini. Saya bilang ya udah nggak apa-apa ambil aja. Dan saudara tahu dalam waktu 1 tahun Tuhan berikan gantinya dan tanahnya lebih besar dan bisa bikin bukan hanya bikin rumah ibadah, bisa bikin sekolah di situ, gedung pertemuan. Saudara, kadang ada persoalan masalah datang dalam hidup kita. Seolah-olah kita ini sudah kena problem kita, kena masalah kita. Jangan takut, selama hidup kita benar, Tuhan pasti mengembalikan bahkan lebih dari apa yang kita pikir, yang kita lihat dan kita dengar. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Jangan takut saudara. Ya. Mungkin karir saudara di kantor, susah naiklah dengan alasan macam-macam. Tidak bisa menanjak, mungkin saudara diremehkan oleh teman kantor atau atasan saudara. Mungkin saudara tidak terima keadilan. Tetapi keadilan dari Tuhan akan turun. Dia sanggup merubah yang gak bisa menjadi bisa. Dan banyak pengalaman hidup seperti Abraham ini. Dari gak punya anak.
jadi anak, jadi bangsa yang besar. Bahkan dia menjadi berkat bagi kita semua hari ini. Kalau saudara lihat ini, yang kita di dalam ruangan ini ciptaannya semua dari orang-orang keturunan Abraham. Hampir 70%. Lampu, siapa yang bikin? Listrik, Thomas Edison, semua orang dari sebelah sana. Tuh. Dari keturunan Abraham. Amin saudara. Nah, puji Tuhan ya. Baik. Lanjut. Jadi kepedulian yang pertama tadi adalah dia mempersilahkan orang lain atau mendahulukan orang lain. Oke. Next. Abraham ini bersafaat. Dia juga berdoa untuk orang lain. Dia berdoa untuk Sodom dan Gomora yang mau dihancurkan. Ya, saya cerita sedikit ya. Perhatikan, Kejadian 18 ayat 22-23. Ini saya ambil clue-nya ya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Wow. Ada orang yang tetap berdiri, berjaga-jaga bagi negeri ini. Ada orang yang berjaga-jaga bagi keluarganya. Ada orang yang berdoa bagi bangsanya. Ada orang-orang yang berdoa bagi keluarganya, bagi pekerjaannya, bagi bisnisnya. Dia berdoa, berjaga. Dan Abraham datang mendekat dan berkata, ini dia bicara sama Tuhan loh. Apakah engkau, lihat engkaunya besar, akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Nah di situ Abraham negosiasi sama Tuhan. Kalau ada 50 orang benar bagaimana? Terus ya. Sampai akhirnya enggak ada. Ternyata tidak ada orang benar di sana. Cuma Lot saja. Hanya Lot keluar bahkan istrinya menjadi tiang garam. Karena menengok ke belakang. Oke. Nah saudara kasih dalam Tuhan. Ini berbicara bahwa kita berdoa juga kepada orang lain. Amin. Itu bicara tentang mission. Tentang visi dan misi yang Tuhan berikan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa juga bagi orang lain. Next slide. 1 Timotius 2 ayat 1-4. 2, 3. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, bicara tentang pemimpin-pemimpin bangsa ini. Pemimpin dunia. Dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kita juga punya tugas. Kita punya tugas. Setelah kita memperoleh keselamatan, kita diberkati Tuhan. Seperti Abraham juga menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat itu bukan bicara aja tentang materi. Pembelian materi ya itu bagus salah satu. Bahkan gereja juga kita banyak sosial. Ya, di Anugerah Ministry ini ada sekitar sudah 14 tahun ya. Kalau saya tidak salah. Sebelum Anugerah Church ada 2 tahun yang lalu. Anugerah Ministry sudah 14 tahun. Ada sekitar 600 anak saya dengar kemarin waktu Natalan. Kemudian sudah membangun church makeover berapa Pak? 81 gereja yang sudah di makeover menjadi jauh lebih baik gerejanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah jadi kita juga jadi berkat buat orang lain, amin. Coba lihat kiri kanan, jadi berkat ya buat orang lain. Nah, kadang memberi nasihat, memberikan jalan keluar, memberikan satu semangat ke orang lain, itu juga berkat saudara. Ya, jadi orang yang tadinya putus asa, toto kita kata, oh jangan takut, kita kuat. Kita doakan orang itu berkat juga saudara. Puji Tuhan. Baik, saya minta pemain musik ke depan. Yang terakhir, next slide. Oke, kesimpulannya pelajaran hidup Abraham. Mungkin ini tidak sempurna, tapi paling tidak ini mewakili ya. Mungkin ada yang lain. Kita baca sama-sama. 2, 3. Iman yang teguh. 2, taat. 3, membangun mesbah atau intimasi. 4, mengembalikan persepuluhan atau membayar persepuluhan. Boleh, istilahnya apa yang penting bayar, saudara ya, kasih. Lalu yang selanjutnya peduli orang lain. Baru yang terakhir bersafaat atau berdoa bagi orang lain. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan berdoa buat saudara. Supaya saudara memiliki iman yang teguh dalam menghadapi hidup ini. Di tahun 2020 adalah tahun perkenanan Tuhan. Ya. Mungkin secara mata jasmani kita saat ini belum melihat apa-apa. Mungkin secara jasmani kita melihat kayaknya nggak mungkin deh. Sepertinya nggak masuk akal deh.
Tapi saya mau beritahu sama saudara. Firman Tuhan mencatat Abraham yang secara manusia tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Karena dia berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu sudah ada sebelum segala sesuatu terjadi. Kalau saudara baca Kejadian 1 di ayat ke-1, pada mulanya adalah Tuhan. Ya. Langit bumi itu kosong, firman Tuhan sudah ada. Mari Bu, tutup matamu, buka kedua tangan.